Eagle Kids Online Service. Sebelum kita mulai service ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kesempatan kami boleh ikut ibadah sekali lagi. Tuhan Yesus, berikan kami hikmat, berikan kami kasih-Mu Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah ini dengan baik dari awal sampai akhir. Dan kami bisa mempelajari sesuatu dari firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Hari ini Fogi sama Leo mau ngerjain tugas sekolah bareng-bareng nih. Itu pasti susah ya, banyak ya tugasnya ya. Iya, ada sains, ada matematika. Wah, pasti susah. Teman-teman di rumah, temenin kita ya mengerjakan tugas-tugas ini. Oh iya, kalau susah berarti kita berdoa lagi aja ya. Kita bisa berdoa kepada Tuhan jika kita membutuhkan sesuatu. Kita berdoa lagi. Iya, ayo kita berdoa sama-sama. Tuhan Yesus, kami mau mengerjakan tugas nih. Tugasnya kayaknya susah deh Tuhan. Tuhan beri kami hikmat ya, supaya kami dapat mengerjakan dengan cepat. Di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Yuk sekarang kita ngerjain. Ya, kita kerjain ya. Oke. Jadi, apa ini? Itu yang matematika. Oke. Yang ini berarti yang ini. Oke. Oke. Ngerti. Oke. A few moments later. Oke. Akhirnya udah selesai. Udah selesai semua ya? Iya. Aduh, puji Tuhan. Tapi kita masih punya waktu nih. Oh iya, bener Leo. Kita masih punya beberapa waktu sebelum malam. Enaknya kita ngapain ya? Gimana kalau kita main game? Wah, boleh. Ayo yuk kita main game. Yuk teman-teman. Yuk Ikut ikutan kita ya. Oke. Jadi kita akan main game. Dan aku sudah nyiapin gamenya. Oh ya? Namanya tebak emoticon. Oh. Jadi akan ada beberapa emoticon yang dibariskan untuk membuat suatu rangkaian. Oke. Seperti itu. Dan petunjuknya adalah event di dalam Alkitab. Ya. Jadi kejadian-kejadian yang ada di Alkitab. Aku jarang baca Alkitab. Gimana aku cara menang? Ya, harus baca Alkitab dong. Tapi nggak apa-apa. Karena hari ini teman-teman yang di rumah dan aku akan membantumu. Oke. Yuk kita mulai. Oke, kita mulai ya. Oke, yang Oke. pertama. Soal yang pertama. Wah. Ayo. Apa ini ya? Di sini ada 2 orang. Ada 2 orang, betul. Ada laki sama perempuan. Oke, terus ada pohon. Ada apa itu? Ular. Ada Terus apa? ada apel. Apa Terus itu? ada, kayaknya serem ini, skull. Skull. Apa itu ya? Tengkorak. Kayaknya ini gampang nih. Teman-teman di rumah udah tahu belum jawabannya? Ayo, teman-teman di rumah tahu nggak? Jawabannya adalah Adam dan Hawa. yes, betul. Ini Adam event. dan Hawa di Ini- Taman Eden, terus makan buah apa itu? Ayo. Buah apa? Buah pengetahuan yang baik dan yang jahat. Iya. Terus mereka diusir dari Taman Eden. Iya. Oke, soal selanjutnya. Soal selanjutnya apa ya? Ini ada laki-laki juga. Ada money bag, ada kantong uang. Wah. Hah? Siapa ini? Terus ada yang manjat tuh. Ada pohonnya lagi loh. Oh iya. Cluenya ada di matanya itu. Wah, matanya melihat seseorang yang ada lingkaran di kepalanya itu. Apa itu? Apa itu? Teman-teman bantu aku dong. Gimana teman-teman? Tahu nggak jawabannya? Pogi, kamu nggak tahu ya? Iya, ini terlalu Jawabannya susah. adalah Sakeus. Oh, Sakeus. Iya dong. Sakeus kan mau melihat Tuhan Yesus, tapi karena dia pendek,
Jadi dia harus panjat pohon dulu untuk melihat Tuhan Yesus. Oh. Gitu. Oke. Sekarang aku udah mengerti. Oke, soal selanjutnya. Ketiga. Wah, kalau ini gampang. Oh iya Ini ya, ada. ini kayaknya aku udah tahu. Ayo, ini ada yang lingkaran ikan kepala. sama roti. Wah, jadi lapar. Iya, aku juga jadi lapar nih ya. Ikan sama roti sama ikan. Wah. Kali Terus, ini ada banyak banget. iya, yang sebelah satunya itu ada banyak orang loh. Ayo. Iya. Teman-teman di rumah bagaimana? Sudah Bisakah tahu? menjawab? Jawabannya adalah 5 roti dan 2 ikan. yes. Yesus memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Oke. Selanjutnya. Soal selanjutnya. Ini panjang loh. Ayo. Membingungkan. Kamu bisa nggak, Fogi? Aduh, ada yang sakit mungkin ya. Ada Terus. anak perempuan kecil, ada yang sakit. Oh, Terus ada panah-panah itu. Ayo. kenapa ada Panah-panah itu sepertinya dia harus pergi ke tempat lain. tempat renang? Renang Iya 7 dia. hari atau 7? Wah, renang 7 hari. Wah, lama banget ya. Iya. Ayo. Atau Teman-teman 7 di rumah kali. tahu nggak jawabannya? Leo, kamu tahu nggak? Tahu dong. Jawabannya Ini apa? jawabannya adalah Panglima Naaman meminta bantuan kepada Nabi Elisa. Oh, oke, Dan dia oke. disuruh mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan supaya sembuh. Oh, gitu. Oke. Selanjutnya. Wah, Ini juga ada banyak loh keluarganya. Nah, ini banyak ya orangnya ya. Terus itu ada api-apinya loh. Itu doa ya? Iya, ini Berdoa. apa hujan ya? Ayo. Oh iya, kayaknya mau Ada hujan. ada petirnya itu, ada petirnya. Ih. Oh, terus ada orang ngomong. Oh iya. Ayo, Terus apa ayo? keluarganya ada api di atasnya. Iya, ayo. Apa itu? Ah, Poki, kamu tahu nggak? sebentar. Teman-teman di rumah bagaimana? Kayaknya aku masih bingung nih. Nah, jawabannya adalah pencurahan Roh Kudus pada saat Pentakosta, ya kan? Jadi kan murid-murid Tuhan Yesus berkumpul, ya kan? Terus berdoa, terus tempatnya goncang, ada lidah api, terus bisa berbahasa roh. Oh. Ya, bener oke, kan? oke. Bener kan emosinya kan? Iya. Iya, oke. Oke, selanjutnya. Selanjutnya? Yang kali ini aku harus bisa. Aduh. Tapi lihat waktunya ini, Pogi. Ya, Kita harus padahal pulang. seru. Ya udah Iya. deh. Take care ya. Oke. Tuhan Yesus, saya mau pulang. Tunggu saya Tuhan Yesus. Makasih Tuhan Yesus. Amin. Leo, Oke. tadi sebelum kita mulai ibadah, kamu berdoa. Sebelum kita ngerjain tugas, kamu berdoa. Iya. Sebelum kita pulang, kenapa kamu berdoa lagi? Iya dong Pogi. Karena kita bisa berdoa kepada Tuhan kapan saja. Jadi ketika kita mempunyai kebutuhan, kita bisa berdoa kepada Tuhan. Misalnya seperti yang aku barusan lakuin. Aku kan mau pulang nih, kamu juga mau pulang. Jadi aku memohon pada Tuhan supaya Tuhan melindungi kita pada saat perjalanan pulang. Oh gitu. Supaya kita selamat sampai di rumah kita. Gitu. Oke. Aku mengerti. Ya, oke. Bye-bye Fogi. Bye. Kita pulang yuk. Yuk. Yuk kita lewat sana. Sekarang saatnya kita memuji Tuhan. Teman-teman boleh bangkit berdiri. Yang siap katakan, Yesus! Yesus! Tinggallah di dalamnya,
di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yesus cintaku, Yesus cintaku, ku cinta kau. Yesus cinta semua. Yesus cinta semua. Yesus cintaku, ku cinta kau. Tinggallah di dalamnya. Tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Oh oh, tinggallah di dalamnya. Pastikan berbuah. Yeay. Kita semua gak stop ejanya Tuhan. Yang gak stop ejanya Tuhan katakan yeay. Yeay. Na 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 na. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout it down. I'm ready to jump. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be. Katakan, I'm gonna stop aging. Na 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 na. You have loved me as I am. You have washed away my sins. Jesus, you're my God, my everything. You're my King, be lifted high. Jesus, I will sing your praise. I will shout rejoice. Siap-siap melompat. Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Are you ready? Jesus, 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 you're my number one. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Truly, deeply, widely, I want to love you. Hey, yeah, hey, yeah, hey. Guide me, use me, send me. Let your glory be revealed. Katakan, I'm gonna stop ages. Katakan haleluya. Tuh, papa mama belum pulang ya. Aku nggak boleh kemana-mana. Aku sekarang sendirian. Mungkin aku telepon Leo aja ya. Supaya dia bisa datang ke rumahku. Terus kita bisa main sama-sama. Nomor yang Anda tuju sedang tidak aktif atau berada di luar jangkauan. Cobalah beberapa saat lagi. Yah, Leo kok nggak jawab-jawab sih? Di mana dia?
dia sekarang. Tapi aku ingat sih, dia pernah bilang kalau kita bisa mengobrol sama Tuhan lewat doa kita. Dan kita bisa berdoa sama Tuhan kapanpun dan dimanapun kita berada. Tuhan Yesus, Fogi berdoa ya agar papa mama bisa cepat pulang. Berkati supaya aku gak bosen ya. Aku sendirian dan gak ada teman yang bisa temenin aku. Berkati orang tuaku agar bisa cepat pulang dengan selamat. Haleluya, amin. Wah, lega sudah berdoa sama Tuhan. Tapi aku masih gak tahu nih mau ngapain. Mungkin aku bisa buat kartu. Kartu buat Leo. Yaudah, aku buat dulu ah. Dalam kondisi apapun, kita bisa berbicara dengan Tuhan Yesus. Kita bisa mengobrol dengan Tuhan Yesus. Apalagi dengan Roh Kudus. Yaitu dengan berdoa dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita mau menyembah Tuhan ya. Sampai kita lipat tangannya seperti ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, aku mau setiap hari bisa berbicara dengan Engkau, bisa mengenal Engkau. Roh Kudus, tuntun kami supaya kami jadi anak yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama ya. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know alone. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed. I won't forget you, Lord. Katakan I love you. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Sama-sama kita nyanyikan dari awal. I want to know you, Lord. You are a great big God. I'm young and do not know Allah. Come and be my all. I want to love you more, giving you my life and all. You died for me, you sacrificed.
grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. Oh, we worship you, yeah. Hallelujah. Hanya Engkau. We worship you. Sama-sama kita sembah Dia. Kau Allah yang mulia. Kau Allah yang mulia. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I love you, Jesus. I love you, Jesus. I grow up knowing you. I love you, Jesus. I grow up serving you. I love you. I love you, Jesus. My life is saved by you. I never forget. I'll never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. I never forget, never forget. I grow up loving you. Tuhan Yesus, biarlah bukan kata orang kami mengenal Engkau, biarlah bukan karena itu Tuhan kami mengenal Engkau, biarlah lewat kami berdoa, kami berbicara kepada Engkau, membaca firman-Mu, kami semakin mengenal Engkau Tuhan, mengenal Engkau bagaimana mengasihi kami, mengenal Engkau bagaimana benar-benar percaya sama kami Tuhan. Biarlah Tuhan lewat setiap doa yang kami katakan ke Engkau sendiri Tuhan, kami semakin mengasihi-Mu. Terima kasih di gereja ini kami belajar tentang firman dan kebenaran. Kami mau duduk diam Tuhan, mendengarkan firman-Mu, kami siap dan kami mau melakukannya. Hanya di dalam nama Yesus yang mengasihi Tuhan katakan, amin. Terima kasih praise and worship. Halo semua. Wah, lagi tahun baru nih. Udah ya minggu kedua lah ya ini ya kita menjalani tahun baru. Ini penting hari ini adik-adik. Tentang kita mencintai doa. I love to pray. Ini penting banget. Karena berdoa itu bukan tentang meminta terus mendapat. Berdoa bukan tentang itu aja. Iya. Firman Tuhan ngomong, mintalah maka akan kuberi. Doa orang benar itu besar kuasanya. Iya. Tapi ada juga yang lebih penting dari sebuah doa. Kalau cuman meminta dan mendapat, itu kita bisa dapatkan dengan orang tua juga. Tapi yang ini spesial juga. Yang perlu kita ngerti kenapa kita harus mencintai berdoa ini. Kenapa? Ketika kita berdoa,
kita itu sedang berbicara sama Tuhan. Kita sedang berbicara sama Tuhan supaya apa? Supaya kita itu dekat sama Dia. Kita nggak mungkin kan tiba-tiba minta sesuatu sama orang yang nggak kita kenal. Orang yang dimintai pasti juga, duh, kok tiba-tiba minta? Kenapa kita kalau berdoa itu berbicara sama Tuhan? Supaya apa? Supaya kita dekat sama Tuhan. Ketika kita dekat sama Tuhan, kita berdoa sesuatu, ternyata kenyataannya beda karena itu kehendaknya Tuhan. Kita nggak jadi kecewa. Karena kita itu berdoa, berbicara sama Tuhan, dan supaya dekat sama Tuhan, walaupun kenyataan yang kita doakan itu beda, kita nggak jadi kecewa. Kita jadi percaya sama Tuhan. Begitu indah doa. Begitu penting doa. Karena kita lagi ngomong sama yang nyiptain kita. Yang nyiptain hidung kita ini loh. Yang nyiptain tubuh kita. Supaya kita tahu. Kalau ada apapun di hidup kita. Walaupun hati kita enggak enak. Kalau kita itu berdoa karena kita ingin dekat dan berbicara sama Tuhan. Apapun yang terjadi di hidup kita. Kita tetap percaya dan tetap sayang sama Tuhan. Ya kan? Kenapa berbicara? Catat yang pertama ya. Kalau kita berdoa itu berbicara sama Tuhan, yang pertama yang harus kita lakukan dan bisa kita lakukan adalah berterima kasih kepada Tuhan. Yuk, yang di rumah ngomong, berterima kasih kepada Tuhan. Kesra dengar? Oke, berterima kasih kepada Tuhan. Kita buka ya ayatnya sama-sama di 1 Tesalonika 5 ayat 18. 1 Tesalonika 5 ayat 18. Ya. Ayat ini ngomong gini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Sebab itu yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagimu. Kenapa Tuhan ngomong kayak gini? Itu yang dikehendaki Allah dalam kita. Berterima kasih atau mengucap syukur. Wow, kalau mengucap syukur. Kan kita kalau doa, itu kayak kalau kita doa kan berbicara sama Tuhan. Ini ibarat kayak gini loh. Kalau kita ketemu bestie kita atau sahabat kita adik-adik. Orang yang wah ini temanku sekali ini kak. Kalau kita ketemu pertama orang yang kita sayangi, yang kita suka kan langsung wah aku happy loh ketemu kamu. Setelah itu habis itu makin ngobrol, semakin dalam cerita-cerita banyak hal. Kayak ketemu mama papa kita senang pas papa mama pulang kan, papa dipeluk happy. Kita bersyukur ketemu orang yang kita kasihi. Begitu juga ketika kita berdoa. Ayo kita pas kita berdoa itu bersyukur dulu sama Tuhan. Walaupun aku tuh hari ini kak, temenku ngodain aku, rambutku digini-giniin kak. Atau apapun yang terjadi, coba awali dengan Tuhan thank you hari ini. Walaupun mukanya masih kayak gini loh. Thank you hari ini aku bisa sekolah. Kenapa kita awali kalau doa dengan bersyukur pas awal-awal berbicara sama Tuhan? Karena firman Tuhan kan ngomong, hati yang gembira adalah obat. Obatnya ini bukan kalau sakit sembuh aja. Kalau hati kita ndak enak, kalau hati kita lagi susah mungkin, cranky mungkin, kalau kita awali ketika kita berbicara dengan Tuhan itu bersyukur, hati kita penuh sukacita. Itu firman Tuhan yang ngomong. Kita sendiri loh kalau dengar orang berbicara sama kita, ngomel, gitu kayak, tuh ngapain sih? Kayak gitu kan rasanya nggak enak. Terus pembicaraannya setelah itu langsung juga gak enak. Ketika kita berdoa sama Tuhan dan kita bersyukur dulu, kita ngomong thank you sama Tuhan dulu. Yang kita ucapkan dari awal itu sudah beriman kalau keadaan kita akan baik-baik aja. Karena kita lihatnya itu Tuhan, bukan apa yang ada dalam hati kita. Bukan gak enaknya dulu yang lebih besar, Tuhan kita lebih besar. Tapi mama papa bertengkar loh kak, masa aku ngomong thank you sama Tuhan? Nggak gitu dong, bersyukur aja. Kalau walaupun contoh ya, lagi nggak enak, ada masalah dalam keluarga. Cari hal yang bisa kita syukuri, itu membuat kita tenang di awal.
Ngomong, Tuhan thank you. Walaupun tadi gak enak dalam keluarga, tapi aku mau bersyukur masih sama-sama. Itu yang membuat kita, sebelum kita mengutarakan isi hati kita yang lebih lagi, kita itu sudah rasanya itu ada damai di sini. Itu keputusan yang baik ketika berdoa. Bersyukur, berterima kasih sama Tuhan. Makanya Tuhan ngomong, itulah yang dikehendaki Allah dalam Kristus Yesus bagimu. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi awal kita ngomong thank you dulu sama Tuhan. Jangan lupa yang tulus, tapi kita cari. Oh ya, aku bersyukur ini Kak. Aku tak ngomong panjang dulu bersyukurnya, enggak apa-apa. Kalaupun sampai ngomong yang kita rasain dikit enggak apa-apa. Yang penting Tuhan tahu kalau anaknya ini itu tahu Tuhan itu baik dalam hidupnya. Ya, bersyukur, berterima kasih sama Tuhan dulu. Itu yang pertama, kita bisa thank you sama Tuhan, kita bisa bersyukur sama Tuhan. Karena berdoa itu berbicara sama Tuhan. Kalau berbicara yang kedua, kita bisa bercerita sama Tuhan. Oh, masa Kak bisa cerita sama Tuhan? Iyalah. Kita lihat satu video ini ya, kita teladani, kita contoh ya. Hal ini dari satu orang ini kita lihat sama-sama. Tapi Kak Esra mau semuanya merhatiin benar-benar ya. Oke, Kak Esra lihat ini. Oke, sudah duduk benar? Kita lihat sama-sama ya. 1, 2, 3. Cerita Alkitab hari ini tentang Tuhan Yesus berdoa. Dari awal pelayanannya sampai akhir hidupnya, Yesus adalah seorang yang suka berdoa. Tuhan Yesus mengawali pelayanannya dengan doa, yaitu ketika ia dibaptis air. Ketika seluruh orang banyak itu telah dibaptis dan ketika Yesus juga dibaptis dan sedang berdoa, maka terbukalah langit dan turunlah Roh Kudus dalam rupa burung merpati ke atasnya dan terdengarlah suara dari langit. Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan. Yesus juga sering berdoa pada pagi hari sebelum mengajar dan memberitakan Injil. Pagi-pagi sekali Yesus bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Yesus juga mengajar murid-muridnya untuk berdoa, yang sering kita sebut dengan doa Bapa Kami. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum Tuhan Yesus disalibkan, ia juga sujud dan berdoa di Taman Getsemani. Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki. Dan Yesus pun mengakhiri pelayanannya di dunia ini juga dengan doa. Ketika ia meninggal di atas kayu salib, Yesus berseru dengan suara nyaring. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Kita lihat kan, tadi siapa yang sering berdoa ketika pagi? Siapa? Tuhan Yesus. Sebelum dia mengajar, sebelum dia nginjil, dia berdoa dulu. Pas di Taman Getsemani juga dia berdoa terus. Berdoa sama siapa? Berdoa sama Bapa. Dia cerita. Kayak ngomong sama-sama kayak Esra. 1, 2, 3. Cerita. Iya. Tuhan itu tahu semuanya tentang kita. Masa depan kita. Hari ini kita ngalami apa? Masa lalu kita. Tuhan tahu semuanya. Tapi Tuhan tetap ingin kita bercerita. Tetap ingin kita itu ngobrol sama Dia.
Kenapa? Karena kalau bikin mujizat dari ada nggak ada, itu mudah buat Tuhan. Kalau menjawab doa kita sesulit-sulit apapun, nggak enak apapun yang kita alami, Tuhan itu bisa dengan mudah merubahnya. Itu mudah. Gini aja kayak saya yakin bisa. Maksudnya dengan mudah itu bisa. Tapi perjalanan, tapi cerita kita duduk diam ngobrol sama Tuhan. Tuhan, ini setelah bersyukur ya Tuhan, hari ini loh Ezra dijahatin sama orang. Ezra gak enak hati, ceritanya itu yang ditunggu sama Tuhan. Berdoa itu gak melulu tentang meminta dan mendapat. Berdoa kita bisa meluapkan hati kita sama Tuhan. Karena berbicara, Tuhan pasti mendengar. Karena kita yang berbicara, Tuhan pasti mendengar. Kita bisa ngomong apa aja sama Tuhan. Ini penting buat siap adik-adik yang di rumah, yang masih SD, masih kecil. Jadi ini kebiasaan ya. Kalau gak ada satu orang pun yang bisa kita ceritain masalah kita, cerita sama Tuhan. Cerita sama orang, sama pribadi yang mengasihi kita dan bisa melakukan banyak hal. Tuhan itu nunggu cerita kita. Langsung. Kayak kita nonton film. Loh. Gak enak kan? Di spoiler, diceritain. Tak kasih tahu ya, ending film ini kayak gini. Oh. Kalau Kak Ezra mending lihat sendiri, ngalami sendiri, tahu sendiri, denger sendiri. Perasaan Tuhan itu kayak gitu. Jangan ragu cerita sama Tuhan. Masalah aku terlalu kecil Kak. Aku kayak gini masa Tuhan mau dengar? Oh jawabannya iya. Makanya Tuhan itu ngomong di 1 Tesalonika 5 ayat 17. Ya, ini ayat singkat banget. 1 Tesalonika 5 ayat 17. Tetaplah berdoa. Tetaplah berdoa. Kata-katanya ngomong tetaplah. Berarti dalam segala keadaan berdoalah. Kalau berdoa itu berbicara, berceritalah sama Tuhan. Tetaplah dalam segala hal, dalam apapun yang kita alami. Kenapa Tuhan ngomong tetaplah berdoa? Karena yang cuma ngerti cuma Tuhan. Yang cuma paham cuma Tuhan. Yang mengerti ujung, yang bisa ngasih kita sukacita dan damai dalam hati ini cuma Tuhan. Tetaplah berdoa. Tetaplah berbicara kepadaku, katanya Tuhan. Tetaplah cerita sama aku ini ngerti. Gitu, jadi anak Tuhan gak boleh bosen-bosen berdoa. Harus, I love to pray. Mau berdoa, bahkan mencintai doa. Kenapa mencintai berdoa? Karena kita mencintai Tuhan. Yang mau dengar cerita kita, yang ngajari kita, yang nuntun kita. Kalau berbicara sama manusia itu terbatas. Bener. Kalau kadang Kak Ezra dengar ceritanya orang, Kak Ezra juga bingung. Ini jawabnya apa ya? Tapi Tuhan itu tahu, dia bisa berbicara. Lewat rema, lewat firman Tuhan yang taruh hati. Kalau enggak pas kita baca Alkitab. Oh ini jawabannya Tuhan pas aku doa. Atau pas nasihat dari kakak-kakak kids kita. Atau pas kita dinasihati sama orang tua kita. Di situ Tuhan berbicara. Tapi awalilah dengan kita mau bercerita sama Tuhan. Apapun Tuhan mau dengar. Karena ini yang ketiga. Tuhan itu senang kita berdoa. Kenapa kok Tuhan itu senang kita berdoa? Karena kitalah kesayangannya Tuhan. Ibaratnya gini loh ya, tak kasih contoh. Kalian punya kan teman atau enggak, kalian punya idola kan? Punya idola kan? Kita lihatnya cuma bisa di YouTube Kak, pas dia wawancara. Dengar dia idolaku cerita aja kayak, oh aku seneng Kak. Aku seneng dia dengar ceritanya. Terus dia lagi ngalamin apa hari-hari ini, mungkin ada dia bikin sesuatu, aku seneng Kak. Kayak bayangin
pas kita doa, hatinya, wajahnya Tuhan pasti, angel doa. Oh, Abraham doa, aku mau denger ini. Makanya kalau doa jangan, Tuhan Yesus terima kasih, amin. Wah, itu bukan doa, itu nge-rap pun bukan. Tuhan pasti yang denger, hahaha gitu. Ya gak tahu sih. Makanya doa itu bukan pelan, tapi yang jelas. Kalau doa kayak, amin. Waduh, apalagi kalau doa Tuhan terima kasih, amin. Loh, cuman Tuhannya aja di awal terus amin. Tengah-tengahnya ini apa? Ini yang ditunggu Tuhan. Tengahnya ini yang ditunggu Tuhan. Karena ini yang Tuhan itu senang. Makanya Tuhan itu ngomong, tetaplah berdoa. Kayak gini loh, tetaplah ya punya hubungan sama aku. Tetap ya berbicara sama aku. Tetap ya bersyukur. Itu yang menguatkan kamu. Itu yang membuat kita harusnya mencintai berdoa. Karena apa yang kita doakan, terus kita dapat. Jujur ya, itu sementara. Contoh kita berdoa, Tuhan aku berdoa supaya nilaiku bagus di kelas 4 ini nanti atau kelas 2. Oh Tuhan aku mau pensil baru Tuhan. Minta boleh, harus minta sama Tuhan. Asal benar pasti Tuhan jawab. Tapi Kak Esra ajari ya, ketika kita mendapatkan apa yang kita doakan, jujur ya, itu cuma sementara. Tapi hubungan kita sama Tuhan itu sampai selamanya di surga nanti. Jangan sampai kita di bumi ini gak pernah berdoa, berbicara sama Tuhan. Nanti pas di surga nanti kayak gak kenal, kayak jauh gini. Gak mau kan? Biarin waktu kita hidup, kita suka berdoa, berbicara sama Tuhan. Semakin kenal, semakin mengasihi. Supaya nanti kita ketemu di surga, waduh makin happy. Siapa yang mau mencintai doanya sama Tuhan? Waktu-waktu doanya sama Tuhan. Kayak saya undang PAW, mau ya? Kita nyanyiin lagu ini. Ini lagu simple, gampang banget. Ku ingin selalu bersekutu. Ngomong bersekutu ini gini loh. Dekat sama Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Jangan bingung ya. Oh berarti ku ingin selalu dekat sama Tuhan. Punya hubungan sama Tuhan. Makanya aku gak ragu. Minta sesuatu terus menjalani sesuatu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu. Kalau doa jangan cepet-cepet, jangan langsung amin. Cerita sama Tuhan apa adanya aja. Ya, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh enak loh deket Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Ini penting. Jawaban doa mungkin cuma sampai di dunia. Hubungan kita selamanya. Selamanya. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Ku ingin selalu bersekutu denganmu. Karena nama ya menikmati hadiratmu. Biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Sambil Kak Sharon sama teman-teman nyanyi lagu chorusnya ini,
Ayo kita doa sama-sama sama Tuhan. Ambil waktu ini ya, di rumah, lipat tangannya. Kenapa tutup mata? Kalau kita buka mata, kadang kita gak konsentrasi. Ayo kita nikmati, berbicara sama Tuhan, bersyukur sama Tuhan. Ini menyenangkan Tuhan kok. Yuk doa yuk. Cerita sama Tuhan. Naikkan ucapan syukurmu. Bersamamu, ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Yang mau doa tetap doa. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah Tuhan. Sungguh indah bersamamu. Sungguh indah. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi dengan segenap hati. Sungguh indah bersamamu selamanya. Kami tahu Tuhan hari ini berdoa ini indah banget. Berdoa ini tentang kami dan Engkau juga. Biarlah hati kami itu benar di hadapan-Mu. Kami berdoa karena kami mengasihi-Mu Tuhan. Dan mau dekat dengan Engkau Tuhan. Biarlah hidup kami punya gaya hidup berdoa. Kami beda karena kami berdoa kepada Allah kami, yaitu Yesus yang baik, yang sayang sama kami Tuhan. Kami bersyukur akan hal itu. Kau selalu mendengar doa kami. Karena kami tahu Tuhan, ketika kami berdoa, Engkau senang Tuhan. Lebih dari jawaban doa kami ingin dekat dengan Engkau. Pokoknya itu Tuhan, selamanya Tuhan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini. Kami awali tahun ini dengan mau berdoa setiap waktu Tuhan Yesus. Terima kasih di dalam hidup kami bisa berdoa kapanpun juga Tuhan. Kami mengangkat tangan kami Tuhan. Kami mau menerima berkat ini, berkat yang terbaik Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan. Lewat anak-anak yang berdoa Tuhan di tahun ini. Ada keluarga yang dipulihkan Tuhan. Ada papa yang keras hatinya gak mau ke gereja, akhirnya ke gereja. Ada mama yang sudah lama gak pulang, akhirnya pulang nanti Tuhan. Karena ada satu anak yang berdoa ini Tuhan Yesus. Ada opa, oma mungkin sakit karena ada cucunya atau anaknya berdoa akhirnya sembuh Tuhan. Pakai setiap anak-anak yang mengangkat tangan ini Tuhan Yesus. Yang menerima berkat ini Tuhan, urapan itu juga mengalir Tuhan Yesus. Pakai mereka Tuhan di tahun ini, lewat doa-doa mereka Tuhan. Banyak orang melihat Engkau Tuhan Yesus. Terimalah berkat ini, berkat yang paling indah, yang terbaik. Hubungan yang semakin dekat, yang semakin indah di dalam Tuhan Yesus. Sukacita, damai sejahtera itu Tuhan kasih sama kamu semua. Karena Tuhan Yesus itu mengasihimu dan Tuhan ada di dalammu. Melangkahlah dengan iman dan percaya. Bersyukurlah setiap saat. Karena itu tanda kita beriman dan percaya sama Tuhan juga. Setelah amin, jangan lupa doa ya. Thank you sama Tuhan. Terima kasih Tuhan kami menerima berkat ini. Yaitu hubungan yang indah sama Engkau. Roh Kudus, tuntun setiap kami ya. Di dalam nama Yesus Kristus yang mengasihi Tuhan. Katakan amin.
di mana aja? Aku telepon kamu terus, kamu gak jawab-jawab. Iya, HP-ku kemarin mati. Jadi aku cas di kamar. Jadi aku gak denger. Sorry ya Fogi. Ada apa kemarin? Kemarin aku sendirian dan aku sedih di rumah, gak ada yang nemenin. Tapi walaupun aku bisa dengar teleponmu, aku gak bisa ke rumahmu. Aku disuruh papa mencuci sepedaku. Gitu, jadi aku cuci sepanjang hari itu. Sorry. Iya, gak apa-apa kok. Untungnya aku ingat perkataanmu kemarin. Jadi aku ngobrol tuh sama Tuhan. Kapanpun dan dimanapun aku berada. Aku berdoa sama Tuhan. Akhirnya aku sampai punya ide loh untuk buatin kamu kartu. Nih buat kamu. Oke, thank you Fogi. Wah, bagus banget kartunya. Bener loh teman-teman di rumah. Kita bisa berdoa kapanpun kita mau dan dimanapun juga. Kita juga bisa berdoa apapun isi hati kita. Jadi walaupun kita sedih, kita lagi marah, gitu. Ataupun kita lagi senang, kita juga bisa berdoa kepada Tuhan. Iya, benar teman-teman. Yang dikatakan Leo itu benar. Jangan lupa untuk doa setiap hari ya. Karena berdoa artinya kita ngobrol tuh sama Tuhan. I love to pray. Yuk kita katain bareng lagi. I love to pray. Fogi, kartunya ini bagus banget tuh. Aku juga mau dong bikin buat kamu. Oh boleh. Ayo kita buat. Ya. Pertama kita harus bilang pamit dulu ya. Pamit dulu sama teman-teman. Oke, kalau gitu sampai jumpa minggu depan di Eagle Kids Online Service. Bye-bye And God bless you.